Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan. Marhaban. Selamat datang di channel kami. Ikhwani wa akhwati, pada kesempatan ini kita kembali akan belajar bahasa Arab untuk tingkat madrasah aliyah untuk kelas 12 IPA dan IPS. Dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari bab fi'il mudhari' majhul atau kata kerja yang sedang berlangsung dalam bentuk yang pasif. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas untuk kata kerja lampau atau fi'il madhi yang pasif. Dan pada kesempatan ini akan kita lanjutkan untuk membahas fi'il mudhari' yang majhul atau kata kerja yang sedang berlangsung yang dalam keadaan pasif. Ikhwani wa akhwati, ada cara atau langkah-langkah untuk membuat fi'il mudhari' itu menjadi majhul. Yaitu yang pertama di sini saya menuliskan ada 4 langkah. Yang pertama, harokat awal itu didhammahkan. Jadi untuk fi'il mudhari' ketika dia akan dirubah menjadi bentuk yang pasif atau majhul, maka harokat yang paling depan itu harus dhammah. Sekali lagi, harokat yang paling depan itu harus dhammah. Kemudian ketika kita membahas bahwa fi'il itu bentuknya tunggal, maka harokat akhir itu seringnya dhammah. Ini kita melihat nanti tergantung i'rabnya. Nah, ini harokatnya itu sering dhammah ketika dia i'rabnya itu marfu'. Kecuali yang nanti huruf akhirnya itu adalah wawu, ya, dan alif. Dan ini akan kita bahas nanti. Kemudian langkah yang ketiga adalah untuk harokat yang sukun, maka dia tetap menjadi sukun, tidak berubah. Kemudian untuk harokat yang lainnya, maka harokatnya adalah fathah. Dalam artian, dalam fi'il mudhari' yang majhul atau kata kerja bentuk sekarang yang pasif ini tidak ada harokat yang kasroh. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di sini. Ada fi'il mudhari' yang maklum atau yang aktif. Yadribu. Yadribu. Ketika dia mau dirubah menjadi majhul, maka seperti yang kita sampaikan tadi, langkah yang pertama adalah harokat paling depan di sini menjadi dhammah. Jadi ya-nya yang di depan itu, yang tadinya ketika bentuk maklum atau aktif itu fathah, dia berubah menjadi dhammah. Kemudian yang sukun, maka dia tetap sukun. Huruf dha-nya tetap sukun. Kemudian belakang ini karena fi'ilnya juga bentuk tunggal, maka dia dhammah. Nah, kemudian ra-nya yang tadinya kasroh, maka berubah menjadi fathah. Yadribu menjadi yudrabu. Sekali lagi, yadribu menjadi yudrabu. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh yang lain. Di sini ada bentuk fi'il yang maklum, yaf'ulu. Maka kalau mau dirubah menjadi bentuk yang pasif atau majhul, maka menjadi yuf'alu. Ini yang huruf paling depan, ya-nya itu selalu dhammah. Yang tadinya yaf'ulu menjadi yuf'alu. Kemudian yursilu menjadi yursalu. Karena bentuk aktifnya itu yursilu, sudah dhammah, maka dia tetap juga menjadi dhammah. Yang berubah adalah sinnya di sini yang tadinya kasroh menjadi fathah. Yursilu menjadi yursalu.
Kemudian di sini yursilu itu artinya mengirim, sedang mengirim. Maka ketika yursalu maka artinya pasif, jadi sedang dikirim. Kemudian contoh yang selanjutnya, yastaghfiru atau memohon ampun. Maknanya sedang meminta ampun, memohon ampun. Yastaghfiru. Maka kita rubah dengan langkah-langkah yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu huruf pertamanya dhamma, kemudian belakang dhamma, yang sukun tetap sukun, kemudian harokat yang lainnya di fathah. Menjadi yustaghfaru. Yastaghfiru menjadi yustaghfaru. Sekali lagi, yaf'ulu menjadi yuf'alu. Yursilu menjadi yursalu. Yastaghfiru menjadi yustaghfaru. Baik, kemudian untuk contoh selanjutnya, ketika ada huruf mad di tengah atau huruf panjang, baik itu berupa alif atau ya atau wawu, di sini yang membuat jadi panjang dua harokat. Contohnya yudha'ifu. Yudha'ifu. Ba-nya dua harokat. Yudha'ifu. Maka dia bentuk pasifnya menjadi yudha'afu. Yang tadinya ain berangkat kasrah menjadi fathah. Yudha'ifu menjadi yudha'afu. Kemudian contoh selanjutnya, yabi'u. Di sini ada ya mati setelah huruf ba, jadi membuat ba-nya itu dua harokat. Yabi'u. Maka ya mati ini kita ganti dengan alif. Jadinya yuba'u. Yabi'u menjadi yuba'u. Kemudian contoh berikutnya, yaqulu. Qafnya dua harokat karena ada wawu sukun. Yaqulu. Yaqulu artinya sedang berkata. Menjadi yuqalu. Yang wawu matinya diganti dengan alif juga. Yaqulu menjadi yuqalu. Yabi'u menjadi yuba'u. Yabi'u itu bermakna menjual, maka ketika yuba'u jadi dijual. Yabi'u yuba'u. Yaqulu yuqalu. Yudha'ifu yudha'afu. Baik, kemudian kalau yang panjang itu di akhir atau berakhiran dengan wawu atau ya atau alif, contohnya yad'u. Huruf ainnya ini dua harokat karena wawu sukun paling belakang. Yad'u. Dia berubah menjadi yud'a. Yang tadinya wawu mati berubah menjadi alif. Jadi yang yad'u menjadi yud'a. Yashfi. Fi-nya dua harokat karena ada ya mati. Yashfi menjadi yushfa. Yashfi menjadi yushfa. Kemudian yatawaffa. Ini yang berubah yang depan. Yutawaffa. Yatawaffa menjadi yutawaffa. Oke, kemudian contoh di dalam ayat Al-Quran kita ambilkan dari surah Al-Baqarah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Di sini ada tiga fi'il mudhari' yang majhul. Secara keseluruhan tadi, ayat tadi bermakna dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walaupun sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya dan tidaklah mereka akan ditolong. Nah, di sini untuk maknanya yang yukbalu
di sini. Yukbalu itu asal katanya atau fi'il yang aktifnya adalah yakbalu. Artinya di sini. Artinya itu menerima. Maka kemudian ketika yukbalu maka menjadi diterima. La yukbalu berarti tidak diterima. Wala yukbalu dan tidak diterima. Kemudian yang kedua, wala yukhadhu. Yukhadhu di sini bentuk maklumnya atau bentuk aktifnya, nah dia adalah ya'khudhu. Yukhadhu menjadi ya'khudhu. Ya'khudhu menjadi yukhadhu. Bentuk yang aktif itu ya'khudhu, kemudian yang bentuk pasifnya yukhadhu. Maknanya ya'khudhu itu adalah mengambil. Kemudian kalau yukhadhu berarti diambil. Jadi artinya kalau di sini wala yukhadhu minha adlun, dan tidak diambil darinya itu tebusan. Jadi tidak diterima tebusan darinya. Kemudian wala hum yunsorun. Yunsorun itu dari kata yansuru. Bentuk aktifnya adalah yansuru, artinya menolong. Di sini ada wawunon ini karena jamak. Yansuruna itu wawunonnya jamak. Bentuk tunggalnya yansuru. Yansuru. Maka kemudian menjadi yunsoru. Kalau ada wawunon berarti yunsorun, artinya ditolong. Yansuru itu menolong. Kemudian yunsoru artinya ditolong. Kemudian di dalam ayat yang lain di surah Al-Insyiqaq ayat 7-9 juga ada contohnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ada kata yuhasabu. Yuhasabu itu artinya adalah dihisab atau diperiksa. Yuhasabu itu artinya adalah dihisab. Bentuk aktifnya yuhasibu. Yuhasibu itu bentuk aktif. Yuhasabu bentuk yang pasifnya. Baik, kemudian tuh ada coba soal latihan di sini. Yaqta'u, yas'alu, ya'rifu, yukrimu, yaqra'u, yuqaddimu, yaktashifu, ya'tadiru, yastahsinu, yastaqbilu. Ini ketika kita rubah menjadi majhul atau menjadi pasif akan menjadi seperti ini ya. Yaqta'u menjadi yuqta'u. Yas'alu menjadi yus'alu. Ya'rifu menjadi yu'rafu. Yukrimu menjadi yukramu. Yaqra'u menjadi yukra'u. Kemudian yuqaddimu menjadi yuqaddamu. Yaktashifu menjadi yuktashafu. Ya'tabiru menjadi yu'tabaru. Yastahsinu menjadi yustahsanu. Dan terakhir yastaqbilu menjadi yustaqbalu. Ikhwani wa akhwati, demikian materi yang kita pelajari pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan insya Allah kita akan bertemu pada materi selanjutnya. Syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Ma'assalamah. Semoga sukses. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.